Selamat datang di video learning pelayanan pelanggan. Dalam bahasan etika pelayanan, bahasan ini terdiri dari dasar-dasar pelayanan yang efektif, dasar-dasar pelayanan yang efektif, satu, memusatkan perhatian pada pelanggan dengan cara-cara antara lain. Mendengarkan bicara pelanggan dan jangan memotong pembicaraannya. Sikap tenang dan rileks. Tatap lawan bicara dengan tersenyum. Menanggapi lawan bicara dengan sungguh-sungguh. Kendalikan nada bicara kita. Apa yang diinginkan dan mendahulukan kepentingan pelanggan. Perhatikan gelagat pelanggan negatif, positif, netral. 2. Memberikan pelayanan yang efisien, antara lain, melayani dengan cepat dan akurat, berbicara seperlunya dan tindak lanjuti sampai tuntas, menjawab secara singkat, tepat, dan cepat. 3. Meningkatkan harga diri pelanggan, antara lain, segera hampiri kehadiran pelanggan. Dalam bicara dengan pelanggan, sesering mungkin menyebut nama pelanggan. Jangan menggurui pelanggan. 4. Membina hubungan baik dengan pelanggan, antara lain, menunjukkan simpati dan tumbuhkan rasa empati terhadap pelanggan. Mendengarkan keluhan pelanggan dan bantu penyelesaiannya. 5. Memberikan penjelasan dan keterangan, antara lain, menjelaskan kepada pelanggan tentang kebijakan perusahaan, sehingga tidak bisa membantu permintaan pelanggan yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Menjelaskan secara logis dan rasional bila jasa pelayanan tidak bisa diberikan kepada pelanggan. 6. Dapat menentukan apa keinginan pelanggan, antara lain, menanyakan kepada pelanggan, menanggulangi kembali keinginan pelanggan kemudian menarik inti dari apa yang dikatakannya. 7. Penjelasan jasa pelayanan yang dapat diberikan oleh perusahaan. Menjelaskan sisi keuntungan yang akan diperoleh jika menggunakan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 8. Mengalihkan pelayanan ke orang lain. Bila Anda merasa tidak mampu melayani, cara terbaik adalah mengalihkan hal itu kepada orang lain yang lebih mampu, sehingga kesan perusahaan Anda profesional. Anda minta maaf kepada pelanggan karena tidak mampu menyelesaikan atau melayani. Memperkenalkan teman dengan pelanggan dengan menjelaskan bahwa yang bersangkutan akan menggantikan tugas saudara. 4. Menghadapi keluhan pelanggan. 1. Mengenal keluhan pelanggan. 2. Mengetahui sumber keluhan pelanggan. 1. Pelanggan. 2. Karyawan. 3. Manajemen. 4. Pengunjung. 5. Para pimpinan perusahaan. 6. Rekanan bisnis. 7. Pesaing bisnis. 3. Kategori keluhan ada 4. A. Mechanical complaint. B. Attitudinal complaint. C. Service-related complaint. D. Unusual complaint. 4. Identifikasi keluhan. 5. Cara mengatasi keluhan pelanggan. Petugas tidak boleh terpancing ikut marah. Petugas tidak boleh membuat janji yang sekedar untuk menyenangkan pelanggan. Petugas harus berani mengatakan menyerah bila tidak bisa menyelesaikan.
Petugas harus sabar menghadapi pelanggan yang selalu mengeluh. 6. Beberapa cara untuk menghadapi keluhan pelanggan. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Mengisolir tamu yang marah. Bertindak tenang. Hadapi keluhan dengan serius. Jangan berdebat. Hati-hati dengan harga diri pelanggan. Berikan perhatian yang menyeluruh. Konsentrasi pada permasalahan. Tidak menyalahkan pelanggan. Membuat rincian keluhan pelanggan. Jangan mengumbar janji. Jangan melakukan tindakan di luar wewenang Anda. Tentukan jangka waktu penyelesaian. Ucapkan terima kasih ke pelanggan. 5. Pengembangan sikap kepribadian. Sikap mental positif merupakan konsep perilaku yang muncul dari jiwa seseorang sebagai reaksi atas dasar situasi yang mempengaruhinya. Contoh, sikap pantang menyerah seorang atlet yang bertanding. Kualitas sikap mental merupakan salah satu kualitas yang dimiliki manusia selain juga kualitas teknis dan kualitas fisik. Kualitas manusia dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian antara kualitas teknis, kualitas fisik, dan kualitas sikap mentalnya. Contoh, jika seseorang mempunyai kualitas teknis 100, fisiknya 60, sikapnya -1, maka kualitas keseluruhan orang tersebut menjadi 100 dikali 60 dikali -1 sama dengan -6.000. Sikap mental sangat berpengaruh sekali terhadap budaya kerja perusahaan. Budaya kerja perusahaan adalah tindakan yang menghasilkan nilai tambah, yang sudah menjadi kebiasaan mendarah daging tabiat yang telah dimiliki oleh sebagian besar karyawan perusahaan. Sikap mental kerja akan menjadi tindakan kerja. Tindakan kerja yang berulang akan menjadi kebiasaan kerja. Kebiasaan kerja yang melekat atau mendarah daging akan menjadi tabiat kerja. Dan tabiat kerja yang dimiliki sebagian besar pegawai perusahaan akan menjadi budaya kerja perusahaan. Penjabaran diri. Sikap setia kepada perusahaan. 1. Jujur. 2. Mempunyai rasa memiliki perusahaan. 3. Bekerja lebih dari yang diminta. 4. Mengerti kesulitan perusahaan. 5. Menciptakan suasana menyenangkan. 6. Menyimpan rahasia perusahaan. 7. Menjaga citra perusahaan. 8. Hemat. 9. Tidak unjuk rasa. 10. Tidak a priori terhadap perubahan. Kejujuran. 1. Kejujuran mulai dari diri sendiri. 2. Kejujuran itu tanpa syarat. 3. Ketidakjujuran itu merendahkan martabat. 4. Ketidakjujuran di perusahaan merugikan banyak pihak, pemilik perusahaan, karyawan, keluarga karyawan, masyarakat. Mempunyai rasa memiliki perusahaan. Bagaimana menumbuhkan rasa memiliki perusahaan, sementara kita sendiri tidak memiliki saham perusahaan tempat kita bekerja? Caranya adalah memahami bahwa perusahaan adalah tubuh imajiner, di mana seluruh pribadi yang terlibat di dalamnya merupakan anggota-anggotanya. Contoh, bila salah satu tubuh kita ada yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Penjabaran dari rasa memiliki perusahaan adalah
merawat dan melindungi aset perusahaan, peduli terhadap ketidaknormalan yang terjadi di perusahaan, bekerja melebihi harapan. 1. Mendidik ikhlas bekerja. 2. Mendidik mencintai pekerjaan. 3. Mendidik sangat kompetitif. 4. Bukan hanya perusahaan yang untung, tetapi terlebih adalah diri sendiri. Mengerti akan kesulitan perusahaan. Baik untuk diri sendiri belum tentu baik untuk perusahaan. Demikian sebaliknya dari butir 1 di atas. Terima kasih. Sampai jumpa di video learning berikutnya.